Aku kira bakal ditolak, tapi ternyata solusiku langsung disetujui dan dananya beneran cair ke rekening. Ini bukti real, bukan omong kosong. Dan ada trik penting biar pengajuan kamu gak gagal. Tonton sampai selesai karena di akhir aku kasih cara biar peluang ACC kamu makin besar, jadi jangan sampai kelewatan. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama aku di channel YouTube pusatnya cara-cara pinjam uang online. Oke, untuk di video kali ini aku mau share lagi kepada Anda semua cara pinjam uang di solusiku agar disetujui. Oke, untuk langkah yang pertama, kalian buka Play Store lalu ketikkan di pencarian solusiku. Selanjutnya, klik install. Selanjutnya, klik buka. Selanjutnya, di sini ada perizinan otorisasi. Klik ya, izinkan. Dan ini dia beranda dari aplikasi solusiku. Untuk limit maksimumnya sebesar 50 juta rupiah dengan tenornya mulai dari 3 bulan sampai dengan 6 bulan. Dan untuk bunganya sebesar 0,05% per hari. Selanjutnya, ajukan pinjaman. Selanjutnya, untuk melakukan pendaftaran, masukkan nomor handphone yang masih aktif. Selanjutnya, klik atau centang di bagian bawah. Saya menyetujui syarat dan ketentuan kebijakan privasi serta otorisasi dari solusiku. Terus, klik selanjutnya. Selanjutnya, masukkan kode verifikasi yang dikirimkan ke nomor handphone. Selanjutnya, membuat kata sandi. Buat kata sandi yang mudah diingat, yang terdiri dari 8-20 karakter, minimal terdiri dari 1 huruf besar dan angka. Jika sudah buat kata sandi, klik selanjutnya. Selanjutnya, kalian perlu melengkapi beberapa data agar bisa melakukan pengajuan pinjaman pada aplikasi solusiku. Selanjutnya, klik ajukan pinjaman. Selanjutnya, isi verifikasi data diri. Untuk isiannya mulai dari verifikasi KTP, verifikasi wajah, kontak darurat, dan juga isi informasi pribadi. Untuk memulai, klik selanjutnya. Selanjutnya, upload foto KTP. Pada tahap verifikasi, kamu wajib mengunggah foto KTP yang jelas dan tidak buram sebagai bukti identitas diri. Pastikan semua data seperti nama, nik, dan alamat terlihat dengan baik agar proses pengecekan berjalan lancar. Jika sudah, silakan cek kembali data yang berada di sistem apakah sudah sesuai dengan KTP yang diupload ataukah tidak. Jika sudah sesuai, klik simpan. Selanjutnya, verifikasi wajah. Setelah itu, lakukan verifikasi wajah dengan selfie sesuai instruksi di aplikasi solusiku. Biasanya kamu akan diminta menghadap kamera dengan pencahayaan cukup dan tanpa aksesoris yang menutupi wajah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa data yang kamu ajukan benar dan sesuai dengan pemilik akun, sehingga peluang pengajuan pinjaman disetujui akan semakin besar. Jika sudah verifikasi wajah, klik selanjutnya. Selanjutnya, cantumkan kontak darurat yang bisa dihubungi. Saat mengajukan pinjaman di solusiku, penting untuk mencantumkan kontak darurat yang valid dan mudah dihubungi. Biasanya kamu akan diminta mengisi 1-3 nomor orang terdekat seperti keluarga inti, orang tua, pasangan atau saudara kandung, atau teman terpercaya. Pastikan kamu sudah meminta izin terlebih dahulu kepada orang tersebut sebelum mencantumkan nomornya. Kontak darurat ini berfungsi sebagai verifikasi tambahan jika pihak penyedia pinjaman mengalami kesulitan menghubungi kamu, bukan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pinjamanmu.
Gunakan nomor yang aktif agar proses pengajuan berjalan lebih lancar dan cepat disetujui. Jika sudah mencantumkan kontak darurat, klik selanjutnya. Selanjutnya, isi informasi pribadi. Saat mengajukan pinjaman di aplikasi Solusiku, pastikan kamu mengisi informasi pribadi dengan lengkap dan jujur agar peluang disetujui jadi lebih besar. Untuk isiannya mulai dari alasan meminjam, kemudian pendidikan terakhir, kemudian kota tempat tinggal, alamat lengkap saat ini, nama ibu kandung, alamat email, dan juga NPWP. Semakin akurat dan konsisten data yang kamu berikan, semakin mudah sistem melakukan verifikasi dan proses pencairan dana pun bisa berjalan lebih cepat. Jika semua data telah terisi, klik selanjutnya. Selanjutnya, data sedang diproses. Data sedang disiapkan, mohon untuk tidak keluar dari aplikasi. Selanjutnya, tambahkan rekening bank. Pastikan kamu menambahkan rekening bank pribadi yang masih aktif saat pengajuan pinjaman di Solusiku, karena dana pinjaman nantinya akan langsung dicairkan ke rekening tersebut. Gunakan rekening atas nama sendiri sesuai dengan data di KTP agar proses verifikasi berjalan lancar dan menghindari penolakan. Periksa kembali nomor rekening yang diinput supaya tidak terjadi kesalahan, karena jika salah, pencairan bisa gagal atau tertunda. Selain itu, disarankan menggunakan rekening dari bank yang umum digunakan agar proses transfer lebih cepat dan aman. Jika sudah mengisi rekening bank, klik simpan dan lanjutkan. Selanjutnya, masuk ke proses verifikasi datanya. Limit awal Solusiku dapat berapa? Limit awal pinjaman di aplikasi Solusiku biasanya bervariasi tergantung hasil penilaian data pengguna saat pengajuan. Umumnya, pengguna baru bisa mendapatkan limit mulai dari sekitar 500.000 hingga 3 juta rupiah. Besaran ini dipengaruhi oleh kelengkapan data diri, riwayat kredit, serta hasil verifikasi seperti KTP dan selfie. Oke, sebagai contoh di sini aku mau pinjam uang sebesar 1.600.000 dengan tenor pinjamannya selama 90 hari. Untuk cicilan per periodenya sebesar Rp124.800. Selanjutnya, klik ajukan pinjaman. Solusiku cair berapa lama? Proses pencairan dana di Solusiku setelah pengajuan disetujui umumnya maksimalnya 48 jam atau 2 hari kerja. Namun beberapa pengguna juga melaporkan dana cair dalam hitungan menit atau jam setelah pengajuan disetujui. Kecepatan pencairan ini tergantung pada beberapa faktor, termasuk kelengkapan data pengajuan dan sistem internal penyedia pinjaman. Setelah semua data dikirim, aku langsung nunggu hasilnya. Tidak lama, sekitar beberapa menit sampai 1 jam, muncul notifikasi kalau pengajuan aku disetujui. Yang bikin kaget, dana benar-benar masuk ke rekening aku di hari yang sama. Tidak sampai 24 jam, uangnya sudah cair dan bisa langsung dipakai. Dari situ aku jadi percaya kalau Solusiku memang terbukti mencairkan pinjaman dengan cepat, asalkan data yang kita isi benar dan lengkap. Pengalaman ini jadi bukti kalau pinjam uang di Solusiku bisa cair, tetapi tetap harus bijak dalam menggunakannya dan pastikan mampu membayar tepat waktu supaya tidak kena denda. Jadi kesimpulannya, pengajuan pinjaman di Solusiku bisa disetujui dengan mudah selama semua data yang kita isi lengkap, jelas dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, mulai dari pengisian data diri, verifikasi KTP dan wajah, hingga mencantumkan rekening bank dan kontak darurat. Semuanya harus dilakukan dengan teliti tanpa kesalahan. Selain itu, pastikan juga kita memiliki riwayat keuangan yang baik dan tidak memiliki tunggakan layanan lain. Dengan mengikuti semua prosedur yang diminta dan menjaga keakuratan data, peluang pengajuan pinjaman untuk disetujui akan semakin besar dan proses pencairan pun bisa berjalan lebih cepat. Oke, demikianlah tutorial cara pinjam uang di Solusiku agar disetujui. Semoga dapat membantu Anda semua dalam mengetahui cara pinjam uang di aplikasi Solusiku di tahun sekarang ini. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di Solusiku, silahkan tinggalkan komentar Anda di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di video berikutnya.